Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa menghadiri acara webinar SPAI kelompok 3 yang mengangkat judul yaitu optimalisasi media dakwah melalui media Instagram dan TikTok di kalangan mahasiswa aktif FMIPA UPI. Yang beranggotakan yaitu Nabila Putri Solahuddin, Dimas Ayu Lestari, dan Sri Rahma Abdullah selaku penyaji hebat kita kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan yaitu seluruh teman-teman yang telah hadir di acara webinar SPAI kali ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mira Amelia selaku Master of Ceremony yang akan mengatur jalannya acara. Pada kesempatan kali ini, bersama rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Fahri Zamri selaku moderator dan Mutiara Balkis selaku operator dan tilawah. Sebelum memulai acara, ada baiknya saya menyampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan doa, yang ketiga ada pematerian oleh penyaji, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita membuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara selanjutnya yaitu ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mutiara Balkis Fajriani. Kepada Mutiara, kami persilahkan. Terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. وموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Mutiara Balkis yang telah membacakan doa. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator, yaitu Muhammad Fahri Zamri, untuk memandu acara seminar kali ini. Kepada Pak Riza dipersilahkan. Oke, thank you very much Mira. Jadi kita mulai saja ya presentasi hari ini. Untuk kelompok 3 dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Fahriza selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, kami dari kelompok 3 IPSIP akan membawakan pematerian kami pada hari ini dengan judul artikelnya yaitu optimalisasi media dakwah melalui Instagram dan TikTok di kalangan mahasiswa FMIPA UPI. Boleh next slide. Oh ya, kami dari kelompok 3 juga beranggotakan saya, Nabila Putri Solahuddin, ada Dimas Ayu Lestari, dan juga Sri Rahma Abdullah. Oke teman-teman, teman-teman semua di sini pasti udah nggak asing lagi ya sama dua aplikasi ini, yaitu TikTok dan Instagram. Dan mungkin dari sebagian teman-teman di sini juga ada yang jadi kebiasaan gitu scroll Instagram dan juga TikTok. Nah, dengan ada juga penelitian yang mengungkapkan bahwa adanya peningkatan dari penggunaan media sosial Instagram dan TikTok. Nah, tentunya dari peningkatan penggunaan media sosial ini
harusnya bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa muslim. Harusnya kita bisa memanfaatkan adanya peningkatan ini dan juga adanya sarana media sosial Instagram dan TikTok sebagai sarana untuk memperbanyak wawasan keagamaan. Nah, dari fitur-fitur Instagram dan juga TikTok, kita juga udah tahu ya bahwa fitur-fitur tersebut terlihat semakin hari semakin canggih, yang menarik perhatian masyarakat, yang menarik perhatian penggunanya, khususnya kita semua, untuk menggunakan aplikasi atau media sosial tersebut. Nah, dengan kecanggihan ini tentunya menjadi kemudahan bagi para dakwah kreator untuk bisa menyebarluaskan dakwah-dakwah mereka di media sosial kepada masyarakat luas, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, berbicara tentang dakwah, teman-teman, ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak terlepas dari dakwah ini. Nah, teman-teman boleh lihat juga di Al-Qur'annya. Yang pertama itu ada Quran Surah Yusuf ayat 108. Di Quran ini, di ayat Al-Quran ini disebutkan bahwa inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, itu untuk ayat yang kedua. Untuk ayat yang ketiga terdapat di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya kami berserah diri. Baik, untuk selanjutnya, next slide. Nah, teman-teman, dari ayat-ayat Al-Quran ini, serta dengan kemajuan teknologi sebagai sarana kita menyebarluaskan dakwah Islam, sebagai sarana kita dalam memperoleh ilmu keagamaan, hal ini menjadi alasan kami untuk meneliti tentang pengoptimalisasian media dakwah Islam melalui fitur Reels Instagram dan juga TikTok di kalangan mahasiswa FMIPA UPI. Untuk metode penelitiannya, yang pertama itu metode kuantitatif. Nah, melalui metode kuantitatif, kami melakukan pengambilan sampel dari populasi tertentu. Untuk populasinya, kami mengambil mahasiswa FMIPA UPI, dan untuk sampelnya kami mengambil mahasiswa aktif IPSI di tingkat pertama, tingkat kedua, dan juga tingkat yang ketiga. Untuk metodenya yaitu penyebaran kuesioner. Nah, di kuesioner ini kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan media sosial Instagram dan TikTok di kehidupan mereka. Dan juga untuk selanjutnya yaitu teknik yang kita gunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu teknik disproportionate stratified random sampling. Kenapa disproportionate? Karena dari 51 responden yang telah kita kumpulkan, kami tidak menentukan berapa proporsi yang ada dalam setiap angkatannya, dalam setiap tingkatannya, tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Oke teman-teman, itu untuk metode penelitiannya, dan untuk hasil penelitiannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman yang lain, oleh Nimas dan juga Sri Rahma. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian yang kami peroleh. Bisa kita lihat pada grafik di sebelah kiri, menunjukkan bahwa dari 51 responden yang kami terima, diketahui bahwa 43,1% responden mengikuti akun dakwah di media sosial seperti TikTok dan Instagram.
Adapun akun-akun yang diikuti beragam, baik ada Swift Media, VK Wanita, Warion, dan lain-lain. Sedangkan sisanya 56,9% yang menjawab tidak mengikuti akun dakwah dikarenakan algoritma di media sosial mereka menampilkan konten-konten dakwah di beranda media sosial mereka, sehingga mereka bisa berinteraksi langsung tanpa harus mengikuti akun dakwah tersebut. Kemudian di grafik yang sebelah kanan, sebanyak 86,3% responden menyukai video dakwah dengan durasi yang pendek, seperti pada fitur yang disediakan oleh Instagram yaitu Reels dan TikTok, dengan pertimbangan video durasi yang pendek dianggap lebih ringkas dan penyampaiannya tuh lebih menekankan pada inti poin. Dan sebagai mahasiswa yang aktif baik dalam akademik dan akademik, video dakwah melalui Instagram dan TikTok merupakan media dakwah yang fleksibel, sehingga mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan keagamaan di tengah aktivitas mereka yang padat. Hal ini juga yang menjadikan mengapa Instagram dan TikTok sebagai media dakwah yang cocok dan optimal untuk mahasiswa di era globalisasi saat ini, gitu. Yang mana para mahasiswa lebih cenderung menyukai hal-hal yang instan dan tidak terlalu menghabiskan konsumsi waktu yang terlalu banyak. Kemudian next. Ya, Pak. Dan hal tersebut juga didukung oleh grafik, kita bisa lihat di tabel sebelah kiri, bahwa para responden menyatakan bahwa tidak lebih dari 17,6% responden yang sering menonton video dakwah di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dan pada grafik di sebelah kanan, sebanyak 66,7 responden hanya menghabiskan waktu kurang dari 30 menit dalam sehari untuk menonton video dakwah di media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok. Hal ini berarti mahasiswa tidak memiliki waktu yang cukup banyak di tengah kesibukan perkuliahan mereka, sehingga dakwah yang disampaikan melalui Instagram dan TikTok itu terbilang cukup efektif untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi wawasan keagamaannya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ama. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa teman-teman kita lihat semua di tabel yang sebelah kiri ini merupakan tabel skala pengukuran keefektivitasan dakwah melalui Instagram dan TikTok. Sebanyak 45,10% responden menyatakan bahwa dakwah melalui media sosial, terutama Instagram dan TikTok ini efektif dalam penyampaian wawasan keagamaan. Hal ini dikarenakan mengingat bahwa masyarakat saat ini lebih sering berinteraksi dengan media sosial, tidak terkecuali mahasiswa, sehingga media sosial ini baik di Instagram ataupun di TikTok tidak hanya berisikan konten mengenai hal duniawi saja ketika adanya konten dakwah di media sosial ini. Karena konten dakwah yang disampaikan juga dikemas secara menarik dan inovatif serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga akan mudah diterima oleh khalayak luas, terutama oleh kaula muda. Nah, namun untuk ada 5,90% responden yang menyatakan tidak efektif dengan adanya dakwah melalui Instagram dan TikTok ini beralasan karena dakwah yang disampaikan melalui media sosial, terutama Instagram dan TikTok ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi atau wawasan agama karena poin-poin yang disampaikan terlalu to the point dan dengan durasi yang dianggap terlalu singkat sehingga hanya membahas materi yang di permukaannya saja tanpa membahas secara keseluruhan dari materi dakwah yang disampaikan. Nah, adapun bisa kita lihat diagram di sebelah kanan ini merupakan skala pengukuran pentingnya dakwah melalui media sosial. 60,8% responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 39,2%-nya menyatakan setuju. Nah, media sosial ini sekarang sangat digemari oleh orang banyak, terutama mahasiswa dan khususnya juga kalangan remaja. Karena itu, Instagram dan TikTok menjadi sarana yang tepat bagi para pendakwah untuk menyebarluaskan wawasan agama kepada masyarakat. Responden pada penelitian ini 60,8% menyatakan setuju bahwa dakwah melalui media Reels, Instagram dan TikTok
yang disajikan dalam konten yang menarik sangat penting. Nah, di samping itu, penyajian video dakwah berdurasi pendek pada fitur Reel, Instagram, dan TikTok tidak memakan banyak waktu sehingga penyampaian isi dakwah tersampaikan dengan cepat. Nah, sebagai kreator dakwah, penyesuaian dengan zaman memang perlu dilakukan agar konten-konten dakwah terus berada di tengah masyarakat sehingga menjadi pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah keseruan bermedia sosial. Di tengah maraknya dakwah melalui media sosial ini tentunya terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan baik oleh kreator maupun oleh para audiens. Adanya miskonsepsi perihal konten yang disampaikan merupakan hal yang perlu atau sangat perlu diantisipasi khususnya oleh audiens. Penting bagi audiens untuk memilah dan memilih serta tidak menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan melalui video singkat. Selain itu, adanya pengecekan kembali pada sumber lain atau cross-check perlu dilakukan di era digital ini. Saat ini agar dapat mempelajari ilmu agama yang secara menyeluruh, tidak hanya di permukaannya saja. Nah, sumber-sumber ini terutama yaitu Al-Quran dan Hadis. Boleh next? Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Penggunaan media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai sarana berdakwah merupakan cara yang tepat dan cocok untuk meningkatkan optimalisasi dakwah di kalangan mahasiswa aktif Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan adanya kesibukan mahasiswa dalam hal akademik maupun non-akademik, video dakwah melalui Instagram dan TikTok ini merupakan media dakwah yang fleksibel sehingga mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan keagamaan di tengah aktivitas yang padat. Namun, dengan adanya miskonsepsi perihal konten yang disampaikan merupakan hal yang perlu dan harus diantisipasi, diperlukan kebijakan mahasiswa dalam menerima informasi tersebut. Next. Mungkin cukup sekian penyampaian dari hasil penelitian kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, thank you very much buat kelompok 3. Oke, dari peserta ada yang ingin bertanya? Dari audiens? Oke, Ilva, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator sudah memberi waktu untuk bertanya. Sebelumnya saya Ilva Kurataini dari kelompok 10, izin bertanya. Untuk masalah kan biasanya akun Instagram itu ada beberapa akun yang merepost tentang kiriman orang lain. Nah, mungkin dari post aslinya itu memang sudah benar gitu, konsepnya sudah benar dan semuanya sudah benar. Tetapi ada akun yang merepost tentang kiriman tersebut sehingga terjadi miskonsepsi atau itu secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh akun yang merepost itu sehingga beberapa netizen mungkin yang menerima hal itu mentah-mentah menjadi mengerti tentang hal itu secara salah. Nah, menurut pemateri, bagaimana tanggapan pemateri tentang hal itu? Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Falisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok Nabila dan kawan-kawan mengenai dampak dari menonton video dakwah yang cuma setengah-setengah. Kan kadang suka ada potongan-potongan hadis yang tidak tuntas atau potongan-potongan tafsir yang tidak tuntas gitu kan. Nah itu bisa jadi ada dampaknya kan. Nah itu menurut kalian sebagai penyaji dampaknya apa? Dan kalau misalkan ada dampaknya, cara pencegahannya gimana biar nggak misleading terhadap penontonnya gitu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu selanjutnya, Atoilah.
Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok 3, seperti yang kita ketahui dan sudah disebutkan tadi, maaf, sudah disebutkan tadi kalau pasti ada kendala dalam dakwah di media sosial. Salah satunya adalah miskonsepsi dan kadang kita nggak tahu kan kalau info yang disampaikan tuh sahih tidaknya gitu. Menurut pendapat kalian sendiri, apakah ada tips untuk membedakan mana yang mungkin memang benar-benar sudah ahlinya dalam menyampaikan dakwah dan hanya dan ada dan yang cuma ikut-ikutan, karena kan seperti yang kita ketahui kalau sekarang tuh frame tuh sangat penting ya, kayak terkenal tuh salah satu hal yang diinginkan semua orang, sehingga banyak orang yang menyalahgunakan salah satunya dakwah untuk mendapatkan frame itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah ada tips untuk membedakan mana sumber yang mungkin benar, yang insya Allahnya sahih dan benar, dan yang kurang benar gitu. Kurang benar ya, seperti itu. Mungkin itu lebih ke pendapat kalian sendiri ya. Terima kasih. Oke, thank you Atoy. Lalu pertanyaan terakhir untuk sesi ini dari Diki. Dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi kan ada di dalam video short di dalam TikTok atau short dalam Instagram itu kadang ada berbeda pandangan gitu dari salah satu akun dan akun lainnya itu. Nah, menurut kalian gimana sih cara yang paling tepat untuk menentukan mau pilih yang mana gitu, untuk pilihan yang paling tepat agar informasi itu yang paling tepat untuk kita ambil gitu, yang lebih apa ya, kayak universal, bisa dipakai oleh semua orang gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Diki untuk pertanyaannya. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Apakah ingin dibacakan ulang pertanyaannya? Boleh untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, tanggapan pemateri terhadap miskonsepsi dari dakwah yang di-repost. Oke, saya Nabila akan menjawab pertanyaan dari Ilva. Mungkin nanti teman-teman yang lain boleh mengcover satu sama lain ya, atau memberi tambahan juga. Nah, ini kalau tanggapan pribadi saya sebagai pengguna media sosial juga dan sebagai followers dari akun dakwah tertentu. Nah, tanggapannya gimana sih tentang postingan repost postingan orang lain, tapi postingannya itu cuma di-cut-cut gitu kan ya. Nah, kalau tanggapan aku sendiri, aku sebagai pengguna media sosial itu jangan cuman lihat slide, bukan slide tapi video tertentu aja gitu. Terus kan kadang kalau misalnya dari video itu kan udah ada captionnya juga ya. Nah, kalau misalnya captionnya itu yang kayak singkat-singkat aja, terus repost yang cuman buat nyari penonton atau cuman buat nyari likes, itu kan pasti kelihatan banget kan dari situ. Terus dilihat juga dari komentar-komentar orangnya. Nah, biasanya di dalam komentar-komentar itu tuh ada yang bukan klarifikasi, tapi meluruskan gitu. Ini tuh video aslinya nggak kayak gini loh gitu. Ini tuh video aslinya sebenarnya kayak gini. Nah, tapi tetap aja dari situ nggak boleh langsung percaya. Jadi pentingnya melakukan pengecekan kembali atau cross-check di sumber-sumber lain seperti Al-Quran, hadis, atau di buku-buku pedoman agama yang buku-buku yang lain juga gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Dari Nimas atau dari Ama, barangkali ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bella. Apakah cukup jawaban dari kelompok 3?
Oke. Bagaimana? Apakah penanya puas dengan jawaban tersebut? Oke, saya asumsikan penyanyinya sudah. Alhamdulillah ya. Oh iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya silahkan bisa dijawab. Apa mau dibacakan ulang? Boleh minta tolong dibacakan ulang? Oke. Pertanyaan kedua, dampak menonton video dakwah yang tidak tuntas dalam penayangan referensinya. Oke, izin menjawab ya untuk dampak miskonsepsi terhadap konten dakwah yang tersebar di Instagram maupun TikTok. Dampak dari miskonsepsi yang konten dakwah yang tidak memberikan informasi secara komprehensif itu bisa menyebabkan adanya perselisihan pendapat antara satu dan lain orang yang mengakibatkan adanya perselisihan antar umat Islam. Karena perbedaan pendapat itu bisa menjadi suatu bumerang bagi umat Islam dalam menjaga keutuhan umat gitu. Nah, untuk mengantisipasinya, mungkin kita bisa lebih mencari referensi lain, tidak hanya bersumber pada satu media atau satu akun, tapi bisa bersumber kepada akun lain, dan kita harus meng-cross-check apakah informasi itu benar atau tidak. Dan yang paling penting adalah kembali merujuk kepada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan dalam menghadapi miskonsepsi antara satu orang dengan lain orang adalah kita harus lebih terbuka menerima perbedaan tersebut dan tidak menjudge perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang harus dimusuhi, tapi harus kita cari tahu bersama-sama kebenarannya. Begitu, Il. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Apakah ada jawaban lanjutan dari anggota yang lain? Mau menambahkan sedikit paling ya untuk dampaknya sendiri mungkin dari video-video singkat. Terus kita merasa bahwa kita udah menyelesaikan satu video walaupun video itu cuma 1 menit atau 3 menit gitu. Terus kita nambah video-video yang lain. Kan walaupun kita udah nonton 3 video misalnya, oke, aku udah nonton 3 menit video dakwah, tapi kadang ada juga sebagian orang yang merasa dengan menonton video singkat itu mereka udah ilmu mereka memang bertambah, tapi jangan sampai menjadi tinggi hati gitu walaupun hanya dengan menonton video-video singkat. Terus ada juga yang dampak yang lainnya mungkin selain dari yang tinggi hati tersebut karena merasa udah menyelesaikan beberapa video singkat nih, udah menonton beberapa video singkat. Terus dampak yang lainnya dari si audiensnya atau dari si viewernya ini menjadikan mereka yang tadi yang kata Nimas bilang yaitu adanya miskonsepsi gitu. Terus untuk cara pencegahannya mungkin balik lagi kita bisa melakukan cross check, kita bisa menambah referensi ilmu-ilmu agama kita dari sumber-sumber yang lainnya dan dikembalikan juga ke Al-Quran dan Hadis. Oke, terima kasih. Dari penanya, apakah ada pertanyaan lanjutan? Tidak, udah cukup. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, terima kasih, Pusya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah kelompok 3 sudah memiliki jawabannya? Boleh minta tolong di... Oh iya. Oke, pertanyaan ketiga, apakah ada tips untuk membedakan antara ahli dakwah dan orang-orang yang hanya mengikuti tren dakwah ini? Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan yang ketiga. Mungkin untuk mengantisipasi pendakwah-pendakwah yang hanya ikut tren aja, kita bisa lihat lagi nih profil si pendakwah ini tuh siapa. Selain mungkin bisa dari profil akademik dia, profil apakah dia selama menjadi pendakwah ini memiliki skandal-skandal atau hal-hal yang tidak seharusnya pendakwah lakukan gitu. Juga kita bisa lihat materi-materi yang pernah beliau sampaikan, apakah ada materi-materi yang ternyata melenceng atau bertentangan dengan
khususnya dengan apa yang disampaikan di Al-Quran dan hadis. Mungkin seperti itu. Dan tentunya di sini lagi-lagi kita harus melakukan cross-check sehingga literasi membaca sangat diperlukan mau tidak mau ya, meskipun kita kita menambah ilmu, menambah wawasan keagamaan melalui video ya, karena yang tadi seperti teman-teman yang disampaikan ya, itu tidak mencakup keseluruhan, itu mungkin hanya permukaan atau intinya saja, sehingga mungkin ada saran ini mungkin lebih masukan kepada pendakwah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang menjadi konten dakwah, konten kreator dakwah gitu kan ya, sehingga ketika kita sebagai pendakwah di media sosial ini membuat videonya tidak bukan semata-mata hanya menyampaikan saja gitu, tetapi juga bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa penasaran dari audiens kita. Jadi ketika mereka menonton video ini tidak hanya setelah menonton sudah saya merasa puas gitu, tapi membuat audiens ini saya harus mencari tahu lagi ini gitu. Sehingga tadi supaya tidak terjadinya miskonsepsi seperti itu. Mungkin untuk saran untuk para dakwah konten kreator, dan untuk membedakan antara yang pendakwah sesungguhnya atau pendakwah yang ikutan tren aja, tadi bisa dilihat lagi ke profil pendakwahnya, dan mungkin bisa kita bedain juga ya ketika kita mengikuti materi dakwah yang sedang tren, contohnya remaja saat ini sedang menggemari atau menggandrungi K-pop industri seperti itu kan, sehingga banyak sekali pendakwah-pendakwah yang muncul di media sosial dengan cara mengkafir-kafirkan orang-orang yang menyukai K-pop seperti itu. Padahal jika kita mengupas kembali gitu, kita membuka kembali lapis-lapisan dari permasalahan K-pop ini, itu bukan istilahnya tidak seharusnya kita sebagai umat muslim mengkafir-kafirkan saudara kita sendiri, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari materi, dari pendakwahnya, dan dengan berdiskusi. Mungkin kan kalau di media sosialnya ada kolom komentar seperti ini ya, teman-teman juga bisa berdiskusi dengan orang-orang banyak mengenai hal itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lanjutkan? Iya, dari penanya apakah ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih moderator dan kelompok 3. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan terakhir sesi ini, apakah sudah siap kelompok 3? Punten Pak Riza, apa boleh nambah jawaban untuk Atoy, dari jawaban Atoy? Silakan. Oke, jadi untuk tips membedakan ya yang mana yang asli atau yang cuma ikut-ikutan, aku setuju sama pendapatnya tadi Sri Rahma. Kita lihat dulu profil Instagramnya kita atau lihat dulu profil TikToknya gitu. Tapi kan ada yang pendakwah yang secara personal, dia itu individu, ada juga yang dengan akun tertentu, jadi kayak kelompok gitu, secara berkelompok. Nah, tipsnya lebih ke tips ya. Tipsnya lihat dulu profilnya, terus cross check juga kayak konten-kontennya. Dilihat konten-kontennya apakah emang tujuan utama dari akun Instagram itu sebagai akun Instagram atau TikTok itu sebagai media dakwah atau bukan gitu. Kan bisa dilihat juga dari keseriusan mereka dalam menyebarkan dakwah, dari tujuan mereka dalam membuat akun-akun media sosial tersebut gitu. Apakah disampaikan dengan cara yang baik, karena memang ada kayak bukan pedoman tapi lebih ke prinsip-prinsip dakwah, kayak dakwah itu kan harus berdasarkan ilmu. Nah, ilmu yang disampaikan jelas atau enggak, atau mereka berdakwah hanya mengedepankan emosi semata gitu kan. Kita bisa membedakan melalui konten-konten mereka gitu, melalui video mereka atau dari captionnya gitu. Jangan sampai kita setuju dengan konten-konten dakwah yang bersifat kayak mengadu domba, atau yang tadi Alma bilang kayak kita sebagai penyuka K-pop gitu, K-popers dibilang yang enggak gitu.
Terus yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya menyampaikan dakwahnya dengan santun. Apakah disampaikan dengan santun atau tidak gitu? Karena kan udah tertera juga di dalam Al-Qur'annya gitu, menyampaikan dakwah itu enggak dengan cara memaksa, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Itu bisa dilihat dari kontennya ataupun profil media sosialnya. Begitu tambahan dari aku. Oke, thank you Bella. Oke, again, apakah dari penanya sudah puas? Sudah, terima kasih. Oke, lalu pertanyaan terakhir untuk sesi ini dari Diki. Pertanyaannya yaitu cara yang paling tepat untuk menentukan informasi yang paling berguna dari dakwah online. Cara yang tepat ini ya, mengatasi perbedaan pandangan dari pendakwahnya. Iya, benar. Oke. Kalau misalnya berbicara perbedaan pandangan di agama Islam sendiri itu kan memang banyak sekali paham-paham, banyak juga perbedaan pandangan. Tapi bukan berarti enggak berarti juga pandangan yang ini tuh salah loh gitu. Pandangan yang ini salah gitu. Kita nggak bisa nunjuk-nunjuk kayak kamu tuh salah, bukan kayak gini gitu. Tapi caranya gimana untuk mengatasi perbedaan pandangan ini? Kita lihat dulu dari kalau dari Najla sendiri, kalau dari Bella sendiri, kita lihat dulu dari mazhab yang kita pegang. Mazhab yang kita pegang itu kan mazhab Imam Syafi'i gitu. Terus kita lihat juga kontennya itu udah sesuai sama mazhab kita atau belum, atau udah sesuai belum sama nilai-nilai agama yang kita pegang udah sesuai atau belum, kayak gitu. Jadi mungkin bisa ditambah sama teman-teman yang lain. Mungkin izin menambahkannya untuk Diki. Jadi seperti yang Bella tadi sampaikan bahwa Islam sendiri itu beragam ya, terdapat banyak istilahnya paham di Islam ini sendiri. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah selain memilah dan memilih mana konten yang cocok dan tepat dengan mazhab atau keyakinan yang kita percayai, juga kita bisa merespek tadi ya, menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat di sana. Selama hal tersebut tidak melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, menurut saya pribadi ya itu masih bisa kita toleransi gitu, masih bisa kita hargai pendapat-pendapat perbedaan seperti itu. Namun ketika ternyata pada faktanya kontennya itu sangat melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya itu tentu perlu kita perangi gitu sebagai umat Islam. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Rahmat. Untuk penanya, apakah sudah puas? Mungkin Nimas ingin menambahkan. Nimas ingin menambahkan, silakan. Ya, terkait dengan perbedaan pendapat, berbagi pendapat mazhab dan berbagai sumber gitu, karena tiap orang memiliki referensi atau guru yang berbeda, maka apa yang beliau sampaikan itu pasti akan berbeda juga. Dan bagaimana kita memandangi itu adalah kita harus lebih terbuka dan jangan terlalu menyudutkan satu pihak atau menutup antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Kita harus lebih banyak, karena video dakwah di Instagram kan yang sudah tadi disebutkan di awal bahwa itu merupakan media awal supaya kita menarik rasa keinginan ketahuan kita, kayak engagement-nya gitu. Merupakan lapisan awal supaya kita tertarik untuk menelaah lebih lanjut ilmu agama tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui satu fakta atau satu ilmu, maka harus lebih banyak melihat dari sumber-sumber lain dan dengan berlandasan dengan apa yang kita percaya dan apa yang kita pegang. Begitu. Oke, terima kasih dari Nimas. Untuk penanya, apakah sudah puas dengan jawaban tersebut? Terjawab.
Sudah terjawab. Itu Iya, terima tergantung kasih. juga kepada pegangan kita sendiri ya untuk informasi-informasi yang kita dapatkan juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan membuka sesi 2 pertanyaan. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Oke, Dela, dipersilakan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Fitriani Kurnia, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Bagaimana pandangan tim penyaji kalian terkait, kan suka ada ya postingan-postingan maupun di Instagram maupun di TikTok, kayak di caption-nya tuh suka ditulis kayak, misalkan, demi Allah saya akan share postingan ini, terus misalkan kayak jika saya like postingan ini saya akan masuk surga. Nah itu menurut kalian gimana gitu, kayak itu tuh merupakan pemaksaan atau gimana gitu? Mungkin cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu Humairah, dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Fariza. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, kan media sosial seperti di Instagram dan di TikTok itu meningkatkan optimalisasi dakwah di lingkungan mahasiswa. Kira-kira materi yang seperti apa gitu yang baik untuk kalangan mahasiswa dan remaja. Terus kan kita udah tahu gitu, dapat Instagram dan TikTok itu dapat meningkatkan optimalisasi dalam penyebaran dakwah. Namun di sisi lain ada hal-hal yang negatif juga gitu dari dakwah melalui media sosial. Kira-kira menurut kalian apakah dengan metode dakwah di media sosial ini apakah yang terbaik gitu bagi kalangan mahasiswa? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu dari Safa, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, terima kasih kepada penyaji yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik, dan terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Nah, tadi saya maaf, saya mau bertanya. Jadi tadi itu pagi-pagi saya juga sempat scroll TikTok, terus ada suatu apa ya namanya tuh kayak informasi gitu, katanya apa sih kepiting itu hukumnya haram katanya dari mazhab Hanafi dan Syafi'i gitu. Nah, terus banyak tuh di kolom-kolom komentarnya tuh, oh enggak kok, enggak, itu enggak haram, halal kok, udah dihitung sama MUI katanya, dan sebagainya. Nah, termasuk kita juga kan memegang mazhab tersendiri kan. Mungkin ada juga masyarakat atau mahasiswa yang mungkin belum tahu atau belum memegang kita itu mazhab apa gitu. Nah, menurut kalian apa sih yang harus kita pegang gitu? Apakah kita harus memegang mazhab untuk biar kita tuh tahu gitu apa saja hal yang haram dan halal di seluruh peraturan di bumi ini gitu, atau bagaimana mengenai dakwahnya tersendiri? Kan dakwah itu orang-orangnya juga pasti memegang mazhabnya tersendiri begitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Sofa. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin aku mau cross check dulu pertanyaan dari Dela. Captionnya itu apa ya? Mohon maaf tadi. Jadi kayak misalkan jika saya like postingan ini saya akan masuk surga, terus kayak pemaksaan gitu loh. Misalkan demi Allah saya akan share postingan ini gitu, padahal nggak tahu kita share atau enggak gitu. Oke, terima kasih. Menurut pandangan pribadi saya bahwa secara logika aja gitu kan tidak mungkin gitu hanya dengan like atau share itu akan otomatis masuk surga, karena kita nggak tahu kriteria apa yang tepat bisa segera masuk surga dan lain sebagainya gitu.
Tapi kalau dilihat dari ilmu Islam yang kita ketahui bahwa menyebarkan kebaikan atau menyebarkan suatu hidayah adalah merupakan suatu kebaikan juga kan. Karena apabila kita mencontohkan sesuatu yang baik, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila orang tersebut melakukannya juga, itu kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi sesuatu apapun pahala yang pahala mereka gitu. Jadi kita ambil baiknya saja kalau misalkan kita ingin meng-share untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, akan menjadikan pahala untuk kita, dan misalkan kita tidak berkenan untuk men-share atau dikarenakan konten tersebut tidak sepemahaman dengan apa yang kita yakini, mungkin bisa kita keep saja untuk diri kita sendiri, tidak untuk disebarkan kepada orang lain untuk mengantisipasi miskonsepsi yang akan terjadi nantinya. Begitu, mungkin ada yang ditambahkan buat teman-teman. Dari Bella ya. Kalau dari Bella mau nanya balik ke penanyanya boleh ke Dela. Kalau kira-kira kalau Dela nemuin postingan yang kayak gini dengan caption yang captionnya tuh demi Allah saya akan bla bla bla, atau jika kalian men-share postingan ini kalian akan mendapatkan surga atau dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari Dela sendiri bakal melakukan itu atau enggak? Mungkin tergantung kitanya juga sih, enggak terpatok ke postingan itu. Jadi kalau misalkan gimana moodnya kita gitu. Kalau misalkan emang kita kepengen, ya tadi kata Nimas, kepengen menyebarkan kebaikan, ya kita gak ada salahnya gitu mengikuti kata-kata itu. Maksudnya berdampaknya baik juga kepada kita karena kita menyebarkan kebaikan gitu. Kalau misalkan emang yang kontennya itu emang benar-benar baik gitu, konten postingannya itu. Oke, makasih Dela. Ya, aku setuju sama Dela, aku juga setuju sama Nimas ya. Jadi kalau misalnya ini buat teman-teman semua yang nemuin postingan-postingan yang demikian gitu, dengan caption tertentu yang kira-kira sifatnya kayak mengancam atau memaksa gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada nemuin postingan kayak gini, ya pertama kita harus be a smart netizen dulu gitu, kayak kontennya tuh apa sebetulnya, terus masa iya dengan cuman meng-share postingan tersebut kita langsung gitu masuk surga ujuk-ujuk, kan enggak pasti. Tapi kalau misalnya untuk urusan pahala itu kan pasti kita dibalas kebaikan oleh Halo. Oke. Suaranya masuk? Nah, suaranya terdengar kok. Oke. Soalnya di sini freeze. Oke, kita lanjut ya. Untuk kebaikan atau balasan dari Allah itu pasti ada kan, karena kita udah melakukan kebaikan gitu. Tapi kita perlu lihat juga di sini apakah kita ikhlas, apakah kita sepenuh hati gitu dalam membagikan postingan tersebut gitu ke teman-teman kita gitu. Ya, dengan ketidakikhlasan karena merasa dipaksa atau karena merasa terancam gitu dengan kata-kata tersebut, jatuhnya malah kita tuh merasa tidak ikhlas gitu. Terus pernah juga dapat nasihat dari teman, kalau misalnya kita dapat konten-konten Instagram yang mengajak kita untuk nge-share ke yang lainnya gitu, bisa jadi itu tuh sinyal dari Allah gitu buat kita untuk nih ada waktu nih untuk berbuat baik gitu, ayo coba gitu untuk berbuat baik ke teman-teman kamu dengan cara nge-share postingan ini ke teman-teman yang lainnya, biar teman-teman yang lainnya juga bisa dapat ilmu yang kita dapat gitu, biar kita nggak cuman sendirian dapat ilmu ini gitu kan, kita dapat ilmu, teman-teman yang lain dapat ilmu, dapat pahala juga gitu. Gitu sih paling dari Bella. Oke, terima kasih Bella. Apakah dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan ya, moderator. Mungkin ya tadi seperti yang teman-teman sudah disampaikan dari Nimas dan Nabila,
kalau secara logically kita berpikir bahwa dengan menyukai atau membagikan postingan ini kita akan masuk surga, itu sangat-sangat apa ya, kalau dipikir secara logically ya, sangat kebohongan gitu, apalagi dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, itu kan bisa dibilang wah masa iya gitu, dengan menekan tombol ini saya sudah dapat tiket nih masuk surga. Saya tidak perlu melakukan ibadah-ibadah lainnya karena saya sudah menyukai postingan ini, kan itu secara logically nggak mungkin banget, kan bisa dibilang kebohongan. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi, sudut pandang kita dibuka lebih lebar lagi, oh ternyata maksud si kalimat ini tuh mengajak kita untuk membagikan postingan ini, membagikan hal baik ini kepada teman-teman kita. Nah, yang tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, teman-teman Nimas dan Bella juga kan, membagikan sesuatu yang baik juga akan mendatangkan yang baik kepada kita, seperti itu. Mungkin yang perlu diantisipasi, diwaspadai oleh para pendakwah, konten kreator dakwah ini, kalimat-kalimatnya tadi yang memaksa, yang bisa dibilang kalimat bohong seperti itu. Mungkin ketika kalimatnya diganti menjadi sebarkanlah informasi baik ini supaya saudara kita juga mengetahui, atau hal-hal seperti itu kan jadi akan tidak menimbulkan miskonsepsi seperti nge-like postingan ini saya udah dapat tiket masuk surga. Mungkin bisa diperbaiki dalam kita sebagai pendakwah, misalkan pendakwah di media sosial ini memilah dan memilih kata-kata yang akan disampaikan. Apalagi yang tadi karena ini media sosial, sangat-sangat mungkin bagi kita tuh salah dalam memahami si maksud-maksud atau kalimat-kalimat yang ada, mungkin seperti itu. Oh iya, terima kasih Si Rahma. Oke, dari pihak penanya apakah ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup, makasih banyak kelompok 3. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, materi yang seperti apakah yang baik untuk mahasiswa dan remaja, dan apakah dakwah online ini baik untuk kalangan tersebut? Dipersilakan kelompok 3 untuk menjawab. Mungkin izin menjawabnya, nanti teman-teman bisa nambahin dari Nimas atau Bella. Kalau dari saya sendiri, saya selaku mahasiswa yang saat ini di semester 5, kita semua ya, mungkin materi dakwah yang diperlukan adalah yang tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saya merasa bahwa, waduh, saya merasa tertekan nih semester ini gitu. Saya merasa perlu adanya materi dakwah yang dapat menuntun saya kembali ke jalan Allah, materi-materi yang bisa membuat saya istiqomah dalam mengerjakan ibadah-ibadah, mungkin seperti itu contohnya. Jadi memang materi-materi yang diri kita sendiri butuhkan, seperti itu. Jadi kitanya juga bisa fokus dalam menyerap ilmu-ilmu agama itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari kelompok 3? Izin menambahkan, kalau melihat dari mahasiswa gitu ke rasa ingin tahunya mahasiswa dan kebutuhan mahasiswa saat ini gitu, lebih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi, kebutuhan diri. Terkadang kan kita kadang suka merasa kesulitan dalam menghadapi segala tugas ya, baik di akademik maupun non akademik. Mungkin kita banyak melihat video-video yang bahwa kayak Allah tuh selalu ada di sisi kita, selalu ada yang membantu gitu, dan bagaimana kita manajemen waktu dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan berjalan gitu, dengan misalnya kita sholat tepat waktu, itu juga bisa menjadi kebiasaan kita untuk manajemen waktu dari kegiatan di dunia ini maupun kegiatan agama gitu. Kemudian yang paling mungkin banyak konten yang diminati oleh mahasiswa, mungkin selain itu ada hal terkait dengan pergaulan, bagaimana kita bergaul dengan sesama, bagaimana kita harus menjalani kehidupan di masyarakat sesuai dengan syariat dan syariat agama Islam. Dan kebanyakan konten yang diminati oleh mahasiswa itu dalam bentuk yang lebih estetik, kan seperti teman-teman tahu ya, di video tuh banyak konten-konten video yang estetik, tapi nggak terlalu berat, tapi mengena gitu dengan situasi yang kita hadapi. Gitu. Boleh yang lain ditambah? Oke. Mau nambahin juga ya dikit, soalnya udah ke kantor juga sama Nimas dan Si Rahma. Paling dari Bella, itu konten yang sesuai itu tergantung sama kebutuhan tiap individunya, karena beda-beda ya. Mungkin ada tergantung juga sama level
bukan level, tapi seberapa banyak ilmu agama yang udah kita dapat gitu. Mungkin kalau misalnya emang dia yang ahli di dalamnya, kayak untuk khususnya misalnya untuk mahasiswa pendidikan agama Islam, mungkin akan beda konten-konten yang mereka butuhkan sama konten-konten yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari IPSI gitu. Itu pertama dari segi kebutuhannya. Terus paling untuk mahasiswa IPSI sendiri, kalau menurut saya pribadi itu yang cocok itu untuk konten yang seperti apa? Kalau dari saya konten-konten yang mengajak kepada ketauhidan itu lumayan cocok gitu untuk aku. Kayak kita udah di semester 5 nih, terus kita tugas semakin banyak gitu, terus beban tugas juga intensitasnya mungkin semakin berat. Nah, kita dengan ilmu tauhid itu kita jadi percaya, kita jadi yakin bahwa kita tuh nggak sendiri gitu. Selalu libatkan Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, dalam setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kita gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih yang yang mengangkat tentang ketauhidan gitu. Itu dari aku. Oke, terima kasih. Apakah dari kelompok 3 ada ingin tambahan selanjutnya? Oke, dicukupkan kalau begitu. Apakah dari pihak penanya ada pertanyaan lanjutan? Oke, dicukupkan kalau begitu. Lalu ke pertanyaan terakhir dari sesi ini. Menurut kalian, apakah ada yang harus dipegang untuk menentukan halal dan haramnya suatu hal? Oke, paling dari Bella dulu ya. Nah, kalau dari Bella, sejujurnya kurang tahu lebih dalam gitu dan mengenai ilmu mazhab ini gitu. Tapi dari keluarga sendiri percaya bahwa kita semua, khususnya mayoritas umat Muslim di Indonesia itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Maka dari itu ya alangkah baiknya kita mengikuti yang mayoritas gitu kan. Terus ada juga beberapa mungkin hukum yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, nggak ada salahnya juga gitu kita mengikuti hukum-hukum dari pemerintahan kita. Itu sih. Izin menambahkan, mungkin untuk mazhab ini juga sama, saya juga bukan ahlinya, tidak menguasai gitu tentang hal ini, karena saya sendiri baru mengetahui mazhab itu waktu duduk di bangku SMP gitu. Ternyata di Islam sendiri itu beragam gitu pandangannya. Adanya mazhab-mazhab ini, ada mazhab yang tadi yang disampaikan Bella, Syafi'i, Hanafi, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus tahu gitu latar belakang adanya mazhab di Islam ini tuh karena apa gitu kan. Salah satunya itu karena ada perbedaan pendapat kan, dari perbedaan fikih kalau tidak salah kan, di perbedaan pandangan. Pasti gitu akan ada perbedaan yang tadi yang penanya sampaikan, halalnya makanan kepiting itu kan lebih ke ya karena dia hidup di dua alam. Ada salah satu mazhab yang mengharamkan itu, sedangkan di mazhab lainnya memperbolehkan. Nah, balik lagi, selama menurut saya halal dan haram itu tidak tidak melenceng atau tidak keluar dari Al-Quran, yang Al-Quran sampaikan, yang hadis sampaikan juga, ya tidak apa-apa, maksudnya seperti itu. Jadi ketika yang bermasalah itu ketika adanya mazhab-mazhab yang ternyata sangat melenceng dan keluar dari Al-Quran, itu yang patut kita waspadai, yang patut kita hindari, mungkin seperti itu untuk pertanyaan dari Sofa. Mungkin Mas ingin menambahkan? Dan Ama juga yang kita juga bukan mazhab yang baik atau bagaimana, seperti itu. Mungkin kalau dari saya pribadi, kembali lagi kepada tadi Al-Quran dan hadis, apakah itu bertentangan dengan itu atau tidak, bagaimana.
tergantung dengan mazhab yang kita dari dulu gitu. Dan bagaimana pendapat mayoritas ulama di Indonesia dalam menanggapi masalah tersebut gitu. Jadi lebih banyak mencari tahu dan sesuai keyakinan kita. Oh ya, izin menambahkan lagi mungkin ya, karena kita semua di sini calon orang tua, jadi mungkin bisa nanti kepada future child gitu, kepada anaknya juga mulai memperkenalkan gitu di agama Islam itu seperti ini secara luas dan supaya mendewakan keluarga. Peran orang tua di sini juga sangat penting, karena ya itu kembali kepada keluarga istilahnya, tempat pertama gitu untuk anak mengetahui segala hal, tidak hanya tentang agama saja. Kasih kelompok 3, apakah dari pihak penanya sudah puas dengan jawaban tersebut? Oke. Kalau begitu, saya akhiri sesi kedua pertanyaan ini dan saya juga akhiri sesi pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apakah ada pesan-pesan terakhir yang kalian ingin sampaikan kepada peserta? Untuk pesan, oke, untuk pesan palingan ini ngajak ke teman-teman semua juga ya, terkait dakwah melalui fitur Reels TikTok, fitur Reels Instagram dan TikTok. Nah, aku mau ngajak aja sih ke teman-teman semua untuk menjadi netizen yang baik gitu. Pintar-pintarlah dalam memilih konten-konten apa nih yang emang bakal kita gunakan atau bakal kita jadikan prinsip hidup kita gitu. Cross check juga ke profil Instagramnya atau profil TikToknya, terus baca juga captionnya. Jadi jangan cuma lihat video aja, tapi captionnya juga perlu dibaca. Kadang ada beberapa informasi yang tidak disampaikan melalui videonya gitu. Atau kalau misalnya ada nih yang menurut kita kok ini agak aneh sedikit ya. Jadi kita bisa buka komentarnya, kita lihat diskusi-diskusi mereka biasanya banyak di sana juga gitu. Terus bisa cross check juga ke sumber lain seperti Al-Quran dan hadis, atau bisa merujuk juga ke artikel-artikel atau jurnal. Ingin menambahkan mahasiswa meskipun di tengah kesibukan semester ini yang begitu padat, tapi mohon bukan disempatkan, disediakan waktu untuk kita untuk mempelajari, untuk mendalami lagi wawasan agama kita, agama Islam, supaya hal tersebut juga memberikan kemudahan untuk kita gitu dalam menjalani kehidupan kita. Izin menambahkan, ini mungkin singkat, sebagai penuntut ilmu, sebaiknya kita mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu yang baik, bagaimana cara menerima dan menyampaikan ilmu tersebut, dan semoga kita menjadi good netizen, good muslimah dan muslim, dan kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik nanti ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 3, advice-nya bagus-bagus ya. Oke, kalau begitu, saya tutup sesi diskusi kali ini. Saya serahkan lagi kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara seminar Pendidikan Agama Islam kelompok 3. Terima kasih kepada para penyaji hebat kita kali ini yang telah menyampaikan pematerian dengan sangat jelas dan sangat baik. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah bertanya dan mendengarkan. Tak terasa acara demi acara telah kita lewati. Semoga kita mendapatkan wawasan setelah kita mendengarkan seminar ini yang berjudul Optimalisasi Media Dakwah melalui media Instagram dan TikTok di kalangan mahasiswa aktif FMIPA UPI. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya selaku MC pamit undur diri. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas presentasi.